C241 siapa yang langsung mengalahkan siapa? Mustahil. Kontestan Jepang di atas panggung itu sudah sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa melawan 10 orang sekaligus? Apakah Bro Bei bercanda? Terkadang, leluconnya keterlaluan. Teman-temannya tidak percaya bahwa dia baru saja mengatakan hal seperti itu. Mereka semua benar-benar terkejut. Xiao Yao juga terbelalak. Dia menghela napas, astaga. Bajingan ini terlalu sombong. Kekuatan bertarungnya hampir sama denganku, berani-beraninya dia bertingkah seperti jagoan kungfu di atas panggung. Kita tamat kalau dia kalah dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Mei Huan semakin bersemangat sementara sebagian besar orang mengkhawatirkan Chen. Baginya, melawan 10 orang sekaligus adalah tindakan bunuh diri bagi Chen. Mei Huan berteriak mengejek, Chen Xiaobei. Apa kau serius? Masih ada 9 kontestan lagi. Aku tidak keberatan menantang mereka bertarung denganmu jika kau berani menantang mereka semua sekaligus. Aku serius. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Chen mengangkat alisnya dan berkata, suruh timmu yang terdiri dari telur busuk itu naik ke panggung sekarang juga. Aku ingin mengalahkan mereka semua sekaligus. Itu akan menghemat waktu. Hebat. Bagus sekali. Aku suka ekspresi arogan di wajahmu. Semuanya, naik ke panggung sekarang juga. Hajar dia sampai babak belur. Hahaha. Mei Huan mulai tertawa. Para kontestan Jepang lainnya bergegas naik ke panggung pada saat yang bersamaan dan mengepung Chen. Chen Xiaobei. Akan kukatakan sekarang. Pukulan dan tendangan itu buta, jadi jangan salahkan aku jika aku membuatmu lumpuh, kata Mei Huan mengejek. Para kontestan Jepang mulai menghangatkan tinju mereka dengan menggosokkannya menggunakan telapak tangan. Mereka tak sabar untuk menghajar Chen. Namun, Chen sangat tenang saat itu. Ia bahkan merasa ingin tertawa. Hehe. Yah, aku lega kau mengingatkanku tentang aturan ini. Timmu yang penuh pemain buruk itu pasti akan lumpuh karena aku. Wah, Bro Bei keren banget. Cool itu tidak ada gunanya. Pukulannya harus lebih keras daripada para kontestan Jepang itu. Kau benar. Kurasa Bro Bei baru saja menggali kuburnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan pertarungan yang tidak adil ini? Seseorang akan tersambar petir jika orang itu terlalu sombong. Bro Bei sudah tamat kali ini. Wajar saja jika para siswa mengkhawatirkan Chen. 1 orang melawan 10 orang tampak seperti adegan dari manga. Terlebih lagi, ke-10 petarung itu bukanlah orang-orang lemah. Chen brengsek. Jangan sok keren di atas panggung. Turun saja dari panggung kalau kau merasa tak bisa menang melawan mereka. Aku tak akan menyalahkanmu kalau kau kalah dalam pertandingan ini. Murong cemberut dan berkata dengan cemas. Gadis ini mungkin selalu menentang Chen, tetapi dia sangat peduli pada Chen di saat-saat kritis seperti ini. Lagi pula, dia adalah gadis yang baik hati. Jangan khawatir. Aku lebih kuat dari yang kau kira, Chen menatap Xiao Yao dan tersenyum. Kekuatan tempurmu sama denganku. Kita baru saja bertarung 2 hari yang lalu. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam pertarungan. Xiao Yao mengerutkan bibir setelah mendengar pernyataan Chen. Hahaha. Daxiong tertawa terbahak-bahak ketika mendengar jawaban Xiao Yao. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin, aku sudah melihat banyak orang bodoh dalam hidupku. Tapi, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Kau tidak pantas melawan kami jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan wanita itu dalam pertarungan. Hahaha. Bodoh. Bodoh. Para kontestan Jepang lainnya menertawakan Chen secara bersamaan. Mereka semua menatap Chen dengan mengejek. Di mata mereka, Chen hanyalah kentang lain yang menunggu untuk dilumatkan. Chen mengabaikan mereka, menatap kursi VIP dengan dingin dan bertanya, Mei Huan Neiku, bisakah kita mulai pertandingan sekarang? Bajingan, kau bahkan tidak tahu bahwa kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Mei Huan tertawa dingin dan mengumumkan, pertandingan dimulai sekarang. Sekarang, pergi dan hajar bajingan itu sampai dia tidak bisa berteriak minta tolong. Daxiong berjalan perlahan ke arah Chen sambil mematahkan buku-buku jarinya. Pak Daxiong luar biasa. Kita akan dimuliakan oleh kemenangan Anda. Tuan Daxiong. Kalahkan dia hanya dengan 1 pukulan. Serahkan sisanya pada kami. Hehehe. Baik. 1 pukulan. Seperti membunuh ayam. Bunuh bajingan itu. 9 kontestan Jepang lainnya menertawakan Chen dan menjilat sepatu Daxiong pada saat yang bersamaan. Bajingan. Katakan padaku. Bagaimana kau ingin mati? Daxiong berjalan mendekat ke arah Chen dan bertanya dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana kematianku nanti. Seharusnya kamu memikirkan bagaimana cara berduka atas adikmu.
Chen memfokuskan perhatiannya, mengangkat kaki kanannya, dan melayangkan tendangannya. Adik laki-laki. Daxiong tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia langsung tahu apa yang dibicarakan Chen. Dia melihat Chen mengarahkan senjatanya ke selangkangannya. Nah, ini dia Nus Booster yang legendaris. Desir. Tendangan ini masih sama seperti sebelumnya, tetapi kekuatan tempur Chen telah mengalami transformasi besar. Tahap pemurnian Qi dengan 5000 kekuatan tempur. Kecepatan tendangannya cukup cepat untuk menciptakan angin puting beliung di sekitarnya. Ya Tuhan! Apa? Kecepatan seperti apa ini? Ini terlalu cepat. Keringat mulai mengalir di wajah Daxiong sebelum tendangan itu mengenai selangkangannya. Dia berpikir bahwa anak ini bahkan tidak bisa mengalahkan Xiao Yao. Karena itu, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin kecepatannya jauh lebih cepat daripada Xiao Yao. Daxiong benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa mengejar kecepatan Chen, apalagi bertahan dari tendangan itu. Hal yang paling menakutkan bagi Daxiong adalah aliran Qi di sekitar Chen. Itu. Mungkinkah itu Qi? Daxiong langsung berubah menjadi batu. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia rasakan. Ini adalah tanda tahap pemurnian Qi. Meskipun Qi-nya masih agak lemah, seseorang yang mencapai tahap pemurnian Qi dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya. Hancur total. Pom! Suara teredam bergema di udara. Tendangan itu telah mencapai sasarannya. Aduh! Wow! Daxiong berubah menjadi seorang Superman yang terbang tinggi ke langit dan jatuh tepat di antara kursi-kursi VIP. Ledakan. Suasananya seperti bom meledak di area tempat duduk VIP. Tempat itu berantakan sekali. Mei Huan Neiku dan Wong Jianren tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada mereka. Keduanya jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki menghadap ke langit. Ini. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara jarum jatuh ke lantai saat itu. Para kontestan Jepang lainnya terkejut dengan tendangan kuat Chen. Tak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi apa yang mereka rasakan saat itu. Di sisi lain, mulut Xiao Yao ternganga lebar. Para kontestan Jepang yang tersisa tadi bersiap-siap untuk menghajar Chen. Sekarang, mereka benar-benar terkejut. Sekarang giliranmu. Chen menatap mereka. Satu tatapan saja, dan mereka hampir kencing di celana. C242 kemenangan mutlak. 9 kontestan Jepang yang tersisa di atas panggung lebih tahu daripada siapapun apa yang dibutuhkan untuk menjadi genin di tahap puncak kekuatan fisik. Seseorang perlu melewati banyak ujian untuk menjadi genin di Jepang. Biasanya, hanya satu dari ribuan orang yang bisa menjadi genin dengan tahap puncak kekuatan fisik. Daxiong adalah genin yang sangat kuat di antara mereka. Namun, genin hebat ini benar-benar dihancurkan oleh Chen beberapa detik yang lalu. Kenyataan bahwa genin mereka yang terhormat dihancurkan dalam beberapa detik menciptakan dampak besar di hati 9 kontestan Jepang yang tersisa. Sebelum pertandingan dimulai, mereka semua menganggap Chen sebagai kentang lain, siap untuk dihancurkan. Sekarang, Chen seperti iblis yang baru saja lolos dari gerbang neraka. Jiwa dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Pom! Chen bahkan tidak memberi mereka waktu untuk membiarkan rasa takut menguasai hati mereka. Bersamaan dengan suara ledakan yang teredam, seorang kontestan Jepang lainnya bergabung dengan tim Kasim yang baru dibentuk. Celananya berlumuran darah dan dia dilempar sejauh 7 hingga 8 meter. Ya Tuhan! Ini sangat menakutkan. Keberanian 8 kontestan Jepang yang tersisa menyusut. Yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah menyerah. Satu kata, menyerah. Sebagian besar dari mereka berteriak histeris di atas panggung. Sayangnya, Chen tidak mengizinkan mereka untuk menyerah. Pom! 2 kontestan lainnya dilempar keluar dari panggung. Kemudian, mereka mendarat di lantai beton. Pom! 3 orang lagi dilempar keluar dari panggung. Ucapan terakhir itu datang dari 3 kontestan terakhir yang tersisa di angkasa. Piak! Chen adalah satu-satunya orang di atas panggung ketika 3 kontestan terakhir mendarat di lantai beton. Yah, hasilnya cukup jelas. Chen telah memenangkan pertandingan. Mengaum. Detik berikutnya, semua orang mulai berteriak kegirangan. Sorakan dari ribuan orang telah menciptakan gempa bumi kecil. Seluruh stadion berguncang. Apa-apaan ini? Kita baru saja menang. Saudara kita B memenangkan pertandingan. Ya Tuhan! Keren banget. Gelar juara pertandingan persahabatan taekwondo diraih oleh Universitas Greenfin kami. Tim Jepang curang sepanjang waktu. Pada akhirnya, kita tetap memenangkan pertandingan. Wah! Ini sangat memuaskan. Bagaimanapun, Bro B kita adalah yang terbaik. Jika bukan karena dia, mustahil bagi kita untuk memenangkan pertandingan.
Kau benar sekali. Satu orang melawan 10. Kehebatan dan kehebatannya benar-benar satu dalam sejuta. Astaga. Bro Bei. Kenapa kamu keren dan tampan sekali? Ah, Bro Bei. Aku mencintaimu. Aku ingin melahirkan monyet untukmu. Banyak monyet. Bro Bei. Bro Bei. Suasana di kerumunan benar-benar di luar kendali. Setiap orang merinding. Jantung mereka berdebar kencang dan darah mereka mendidih. Tak dapat dipungkiri, Chen telah memenangkan pertandingan untuk semua orang. Dari perspektif yang lebih luas, Chen juga telah memenangkan pertandingan untuk negaranya. Setiap penonton berdiri dan bersorak untuknya kecuali Wang Jianren. Dia berteriak ke mikrofon. Namun, tidak ada yang bisa mendengar suaranya, karena sorak-sorai penonton telah menenggelamkan suaranya sepenuhnya. Tiba-tiba, Chen mengangkat tangannya. Kerumunan langsung terdiam. Wang tercengang melihat pengaruh Chen terhadap kerumunan. Teriakannya untuk membungkam penonton sama sekali tidak berguna. Namun, hanya dengan satu gerakan dari Chen, seluruh stadion menjadi hening. Siapa wakil kepala sekolah di sini? Wang Jianren. Kau tidak berhak bicara sekarang. Berikan mikrofonnya kepada Mei Huan Neiku sekarang juga. Aku ingin mendengar dia mengatakan bahwa dia menyerah. Chen terdengar tenang, tetapi kehadirannya yang dominan terasa di mana-mana. Semua orang menajamkan telinga untuk mendengar Mei Huan menyerah dengan sukarela. Tidak akan pernah. Pria sejati dari Jepang tidak akan pernah menyerah kepada lawan mereka. Mei Huan merebut mikrofon dan berteriak. Aku ingat kamu pernah bilang bahwa juara akan ditentukan ketika tim menyerah atau jika anggota tim kehilangan kekuatan untuk terus bertarung, kan? Chen menyipitkan matanya dan menegangkan kakinya. Secepat angin, Chen melompat ke kursi VIP tanpa mereka sadari. Dia berdiri tepat di depan Mei Huan. Mei Huan sangat ketakutan melihat kehadiran Chen yang dominan. Dia jatuh ke tanah. Jangan salahkan aku kalau aku melumpuhkanmu jika kau masih menolak menyerah. Kau sendiri yang tadi bilang kalau itu sepenuhnya bisa diterima jika seorang kontestan memukuli kontestan lain sampai lumpuh, hanya untuk memastikan orang itu masih hidup. Itu yang kau katakan. Benarkan? Chen menatap Mei Huan dari posisinya yang tinggi. Suaranya terdengar dingin, dan tatapan membunuh terpancar di wajah Chen. Tidak, tidak. Aku akan menyerah sekarang. Pada akhirnya, Mei Huan tidak bisa mengatasi rasa takut di dalam hatinya terhadap Chen. Dia tidak takut dipukuli oleh Chen. Yang benar-benar dia takuti adalah ditendang di selangkangan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menahan rasa sakit yang luar biasa seperti itu. Wow, tim Jepang akhirnya menyerah. Mereka menyerah. Saudara Bei kita telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan yang tak terbantahkan. Ini sangat memuaskan. Kupikir Mei Huan itu orang yang tangguh. Ternyata, dia pengecut di depan Bro Bei kita. Di mana para pria sejati Jepang? Lelucon yang lucu sekali. Hahaha. Sorakan kembali menggema. Kemenangan pertama menjadi milik Universitas Greenfin, setelah tim Jepang menyerah. Setelah perayaan, penonton mulai meninggalkan stadion perlahan. Di sisi lain, Chen dan Xiao Yao keluar melalui pintu belakang. Mereka pasti akan dikelilingi oleh ratusan ribu penggemar jika keluar melalui pintu depan. Xiao Bei brengsek. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiao Yao membuka matanya yang berair lebar-lebar dan menatap Chen. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gugup. Sepertinya dia menahan kata-kata yang akan diucapkannya. Apa yang terjadi? Apakah kau terkesan dengan kehadiranku yang kuat dan dominan barusan? Apakah kau berencana untuk menyatakan cintamu padaku? Tapi, sungguh, kau bukan tipeku, kata Chen sambil tersenyum. PSS. Aku akan menyatakan cintaku padamu saat matahari terbit dari utara. Xiao Yao memutar matanya ke arah Chen dan merendahkan suaranya, aku akan menanyakan ini sekarang juga. Benarkah kau telah mencapai tahap pemurnian Qi? Benar sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan Daxiong itu hanya dengan satu tendangan? Chen mengangkat bahu dan bertanya secara retoris. Apa? Aku tidak percaya ini benar. Tadi kukira aku salah lihat. Ya Tuhan. Xiao Yao merasa takjub dan mulutnya kembali terbuka lebar. Ayahnya, Murong Tian, telah menghabiskan 10 tahun untuk berhasil menembus kultivasinya. Chen Xiaobei ini hanya membutuhkan beberapa hari untuk berhasil menembus kultivasinya. Xiao Yao tidak dapat berkata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Semuanya hanya dapat disimpulkan dalam satu kalimat. Chen Xiaobei. Kau bukan manusia. Kau adalah monster. C243 panggil aku saudara yang baik 3 kali terlebih dahulu. Xiao Yao sangat terkejut. Namun, dia masih belum tahu bahwa Chen tidak membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan terobosan kultivasinya.
Dia hanya membutuhkan 1 menit untuk menyelesaikan terobosan itu. Muring Tian telah menghabiskan 10 tahun, tetapi Chen hanya menghabiskan 1 menit. Chen penasaran ingin tahu bagaimana Xiao Yao akan bereaksi terhadap fakta kejam ini. Chen yang baik hati memutuskan untuk tidak memberitahu Xiao Yao tentang kebenaran. Dia khawatir Xiao Yao tidak akan mampu menghadapi kebenaran itu. Sebenarnya, Xiao Yao juga berada di puncak tahap fisik. Sebuah "ya" dari Chen, dan dia akan mampu mencapai terobosan kultivasi dalam waktu 1 menit juga. Namun, Chen masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Xiao Yao. Rahasia pil kultivasi pemecah langit mungkin membahayakan nyawanya sendiri. Karena itu, Chen harus benar-benar berhati-hati kepada siapa dia menunjukkannya. Baiklah. Xiao Yao, sadar. Ceritakan padaku tentang rahasia besar keluargamu. Chen melambaikan tangannya tepat di depan wajahnya. Baiklah. Aku berwenang untuk memberitahumu sekarang juga, karena kamu telah mencapai tahap pemurnian Qi. Xiao Yao menenangkan dirinya dan berkata, kami, keluarga Murong, adalah keturunan dinasti Yan. Kami mewariskan rahasia lokasi makam Kaisar dinasti Yan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, makam Kaisar dinasti Yan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Chen langsung bersemangat. Dia sangat penasaran dengan makam rahasia itu. Ketika orang biasa mendengar tentang makam itu, mereka akan merasa sangat penasaran dan sulit mempercayainya. Sejak Chen bergabung dengan grup amplop merah, dia telah melihat banyak hal ajaib terjadi di depannya, sehingga segala sesuatu mungkin terjadi bagi Chen saat ini. Ada banyak sekali barang berharga yang terkubur di makam Kaisar dari dinasti Yan. Jika seseorang berhasil menemukan makam itu, orang tersebut akan menjadi sangat kaya sehingga ia dapat membeli seluruh negeri, kata Xiao Yao dengan serius. Kamu serius? Chen cemberut dan bertanya dengan terbata-bata, aku rasa uang tidak akan menyebabkan perang berdarah di dunia persilatan. Para elit sejati dunia persilatan sangat kaya sehingga mereka bahkan tidak perlu repot-repot menambah kekayaan. Saya belum selesai bicara. Xiao Yao mengerutkan bibir dan melanjutkan, sekarang aku akan memberitahumu sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh anggota keluarga Murong yang memiliki hubungan darah. Kau harus tutup mulut setelah aku memberitahumu ini. Jangan pernah, sekalipun, memberitahu siapapun apa yang akan kukatakan padamu. Kenapa kau memberitahuku ini? Aku bahkan tidak punya hubungan keluarga dengan keluarga Murong. Chen terkejut dan bertanya dengan kaget. Astaga! Kamu bodoh sekali. Xiao Yao cemberut, ayahku sudah menyerahkan putri kesayangannya dan tanggung jawab menjaga segel giok kekaisaran kepadamu. Jelas, kau sekarang bagian dari keluarga kami. Ini. Chen merasa bersalah setelah mendengar kata-kata Xiao Yao. Sekarang, dia tahu bahwa Murong Tian dan Murong Xiao Yao telah mempercayakan rahasia hidup mereka kepadanya. Namun, di sini dia malah mengkhawatirkan rahasianya sendiri. Ini jelas tidak benar. Chen diam-diam memutuskan bahwa dia akan mencari kesempatan yang baik untuk membiarkan Xiao Yao juga mengalami terobosan kultivasi. Lagi pula, sekutu dibangun atas dasar kepercayaan. Saling mencurigai bukanlah hal yang akan dilakukan oleh sekutu yang baik. Setelah berpikir sejenak, Chen memasang wajah serius dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun kepada siapapun di dunia ini. Xiao Yao mengangguk dan berkata, ketika dinasti Yan baru didirikan, Kaisar kita berusia 33 tahun. Dengan kepemimpinannya dan kekuatan tempurnya yang sangat dahsyat, ia berhasil memimpin pasukannya untuk menaklukkan kerajaan. Di makamnya, di antara barang-barang lainnya, terdapat gulungan seni bela diri pamungkas. Itu adalah seni bela diri yang dia pelajari selama perang. Jika seseorang berhasil menemukannya dan mempelajari apapun yang tercatat di dalamnya, orang tersebut akan menjadi sangat kuat sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Jianghu. Jadi, inilah barang yang diimpikan semua orang di Jianghu. Akan terjadi perang jika masalah ini tidak ditangani dengan benar. Chen akhirnya mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di Jianghu. Dia sekarang sangat tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Fakta bahwa seorang pria berusia 33 tahun berhasil menjadi orang paling berkuasa di bumi membuat Chen merasa sangat gembira. Ayahku pernah bilang padaku bahwa kita bisa belajar seni bela diri pamungkas itu bersama-sama. Lalu, kita bisa pergi ke kuil naga emas untuk membawanya pulang ketika kita sudah cukup kuat. Selain itu, kau bisa mengambil semua emas dan perhiasan di makam itu jika kau mau memilikinya. Kemudian, Xiao Yao berhenti sejenak dan berkata dengan tegas, Chen Xiaobei, ayahku mempercayakan semua miliknya padamu. Kau tidak boleh mengecewakan kami. Jika tidak, aku akan membencimu sampai akhir hayatku. Chen mengangguk dan berkata, ya. Jangan khawatir. Karena kamu memutuskan untuk memberitahuku rahasianya,
aku pasti akan membantumu sampai semuanya terselesaikan. Terima kasih, Xiao Bei. Xiao Yao menggigit bibir bawahnya dan sedikit rona merah terlihat di wajahnya. Tak dapat dipungkiri, Xiao Yao benar-benar cantik. Menggigit bibir itu sungguh berlebihan. Sebuah panah dari Cupid mengenai Chen. Dia bertanya dengan gembira, maukah kau mencintaiku sampai maut memisahkan kita jika aku tidak pernah mengecewakanmu pada akhirnya? PSS. Aku serius sekarang. Jangan coba-coba menggodaku. Xiao Yao cemberut, menatap Chen dan berkata, aku akan memukulmu sampai mati jika kau menggodaku lagi. Putri papan datar. Kau harus mengerti apa yang baru saja kau katakan. Ingat, aku baru saja menyelesaikan terobosan kultivasiku. Apa kau yakin bisa mengalahkanku sampai mati? Tahukah kau bahwa aku bisa datang dan memukul pantatmu sekarang juga? Chen menyeringai dan menatap pantat Xiao Yao yang kencang dan bulat dengan tatapan jahat. Niat jahat dapat dirasakan dari tatapan Chen. Beraninya kau menyebutku putri papan datar. Aku akan melawan. Melawan. Jangan mendekatiku. Xiao Yao sangat marah. Dia pasti akan menyerang Chen jika dia tahu kekuatan tempurnya masih setara dengan Chen. Tapi, dia tidak berani menyerang Chen kali ini. Dia cepat-cepat menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya saat Chen mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia mulai mundur. Kekuatan tempur yang menentukan di sini. Inilah mengapa Xiao Yao bertindak sangat berbeda sekarang. Xiao Yao mengerutkan bibir. Wajahnya berubah masam, tapi justru terlihat sangat menggemaskan. Nona kecil, apakah kau masih ingin berkelahi denganku? Chen menggelengkan telapak tangannya dan bertanya dengan nada mengejek. Kau pengganggu. Aku akan memukulmu sampai semua gigimu copot jika aku juga bisa menyelesaikan terobosan kultivasiku, kata Xiao Yao dengan getir. Jangan bilang aku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Aku memberimu kesempatan untuk menyelesaikan terobosan kultivasimu secara instan. Apakah kau menginginkannya? Tanya Chen dengan gembira. Kau serius? Tentu saja aku menginginkannya. Katakan sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Xiao Yao sangat gembira ketika mendengarnya. Dia tahu betul bahwa terobosan kultivasi adalah proses yang sangat sulit. Terobosan kultivasi instan adalah sesuatu yang telah dia impikan sejak lama. Jadi, kau benar-benar menginginkannya, iya. Senyum Chen tiba-tiba berubah menjadi licik. Xiao Yao merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ketika dia memikirkan bagaimana musuh bebuyutannya, Chen, telah mencapai terobosan kultivasinya, dia menelan rasa takutnya dan berkata, aku menginginkannya. Baiklah. Panggil aku kakakmu 3 kali dulu. Kemudian, aku akan menunjukkan jalan menuju terobosan kultivasi instan. Chen mengangkat alisnya dan memasang senyum jahat. C244 apakah aku terlihat bodoh bagimu? Xiao Yao cemberut dan berkata, dasar binatang. Selalu memikirkan cara untuk memanfaatkan aku. Aku tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkapmu. Nah, sekarang semuanya terserah padamu. Aku telah menghadirkan kesempatan emas di hadapanmu. Chen mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Xiao Yao menjadi sangat gugup ketika Chen hendak pergi. Dia berteriak, tunggu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda tidak berbohong kepada saya? Sebenarnya ini sangat sederhana. Chen menyeringai dan berkata, ada kemungkinan aku akan memberikan apa yang kujanjikan barusan, setelah kau memanggilku kakakmu yang baik. Tapi, kau pada dasarnya membuang kesempatan itu begitu saja jika kau memilih untuk tidak melakukan apa yang kuminta. Jadi, semuanya terserah padamu. Tidak ada tekanan di sini. Anda. Xiao Yao sangat marah dengan posisi yang diberikan Chen padanya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa kemarahan tidak akan membuahkan hasil. Dia memutuskan untuk melakukan apa yang diminta Chen karena Chen sekarang adalah bosnya. Dengarkan baik-baik. Sekarang aku akan memanggilmu kakak yang baik, kata Xiao Yao dengan marah. Tunggu sebentar. Izinkan saya membalas pesan dulu. Chen mengeluarkan ponselnya, mengutak-atiknya, lalu berkata, sekarang kamu bisa melakukannya. Ingat, aku ingin suara yang lembut, halus, dan manis. Tidak akan dihitung jika aku tidak senang dengan nada suaramu. Anda. Xiao Yao sangat marah hingga hampir pingsan. Semua tuntutan ini membuatmu jadi orang yang menyebalkan. Tunggu saja. Aku akan memberimu sedikit rasa dari pukulanku saat aku berhasil mencapai terobosan kultivasi. Xiao Yao menggertakkan giginya dan berkata dengan manis, kakak yang baik. Saudara yang baik. Saudara yang baik. Gadis yang baik sekali. ... Wajah Xiao Yao memerah seperti tomat ketika dia selesai memanggil Chen sebagai kakak laki-lakinya yang baik. Dia berpikir, dasar bajingan jahat. Dia bertindak seolah-olah aku benar-benar bersungguh-sungguh ketika aku memanggilnya saudaraku yang baik barusan.
Chen tersenyum jahat dan menyimpan ponselnya di saku. Dia baru saja merekam ucapan Xiao Yao. Seorang putri yang kasar seperti dia tidak akan pernah memanggil Chen sebagai kakak laki-lakinya dengan sendirinya. Karena itulah Chen memanfaatkan kesempatan emas ini untuk merekam semua yang baru saja dikatakan Xiao Yao. Dia berencana memutarnya setiap kali dia tidak ada kegiatan. Itu cukup memuaskan bagi Chen. Tentu saja, Xiao Yao sama sekali tidak tahu tentang rekaman itu. Dia jelas telah meremehkan Chen. Katakan padaku sekarang, apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikan terobosan kultivasiku? Xiao Yao kehilangan kesabarannya dan bertanya. Pegang aku. Biarkan aku bersiap dulu. Jangan berani-beraninya kau mengikutiku. Kemudian, Chen berlari ke kafetaria. Dia membeli permen lollipop dan berlari kembali ke Xiao Yao. Ambil ini dan makanlah. Setelah itu, kau akan bisa menyelesaikan terobosan kultivasimu. Chen menyerahkan permen lollipop itu kepada Xiao Yao dan berkata. Chen telah menggosok permen lollipop itu pada pil kultivasi pemecah langit saat tidak ada orang di sekitar tadi. Ini akan lebih dari cukup bagi Xiao Yao untuk mencapai terobosan. Chen Xiaobei. Dasar binatang. Logika macam apa ini? Apa kau pikir aku sebodoh itu sampai percaya bahwa dengan memakan permen lollipop aku bisa mencapai terobosan kultivasi? Xiao Yao meledak dan berteriak, kenapa aku tadi percaya padamu? Kau adalah orang paling jahat di muka bumi ini. Jika aku adalah orang paling jahat di muka bumi ini, maka kau adalah gadis paling idiot di muka bumi ini. Chen mengangkat bahu dan berkata, kau baru saja memanggilku kakak baikmu. Sesulit apa sih menjilat permen lollipop itu? Jangan salahkan aku nanti karena membuatmu kehilangan kesempatan emas ini. Berikan padaku. Aku akan menghancurkan wajahmu yang penuh kebohongan. Matahari akan terbit dari utara jika menjilat permen lollipop bisa mencapai terobosan kultivasi. Xiao Yao merebut permen lollipop dari Chen dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Ia membeku begitu lollipop itu masuk ke mulutnya. Hanya orang yang pernah mencicipi pil kultivasi pemecah langit yang akan tahu bagaimana rasanya di dalam tubuh mereka. Xiao Yao bisa merasakan transformasi di dalam tubuhnya, seketika. Matanya yang besar dan berair terbuka lebar. Kemudian, ia mulai menghisap lollipop dengan antusias. Setelah 1 menit, Xiao Yao berhasil menyelesaikan terobosan kultivasinya. Hasil yang mengejutkan itu terlalu berat untuk dia tangani. Dia membutuhkan waktu untuk kembali ke kenyataan. Lalu, dia berkata dengan menggemaskan, Xiaobei. Cubit aku. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Bodoh. Kamu tidak sedang bermimpi. Chen mencubit pipinya yang menggemaskan, tersenyum, dan berkata. Ini nyata. Ya Tuhan. Semua usaha yang telah kucurahkan dalam pelatihan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 permen lollipop ini. Xiao Yao mengira dia berada di dimensi lain, karena ini sangat tidak nyata. Yah, wajar saja jika dia sangat terkejut. Dia telah menyaksikan ayahnya menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan terobosan kultivasinya sendiri. Terlebih lagi, banyak orang gagal menyelesaikan terobosan kultivasi mereka setelah bertahun-tahun berlatih. Dasar Xiaobei brengsek. Isinya apa permen lollipop ini? Aku tidak percaya ini hanya permen lollipop biasa. Xiao Yao bertanya setelah terkejut. Dia memang gadis yang pintar. Chen menghentikan sikap main-mainnya dan berkata dengan serius, ini adalah rahasia yang bisa membahayakan nyawaku jika aku memberitahumu apapun tentangnya. Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Selain itu, kamu juga tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini. Jika tidak, kamu akan menempatkan kita berdua dalam situasi yang mengancam jiwa. Baiklah, aku mengerti, aku akan mundur. Xiao Yao mengangguk. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa seriusnya masalah ini jika orang lain mengetahuinya. Konsekuensi dari rahasia ini yang terbongkar mungkin jauh lebih serius daripada rahasia yang dia ceritakan kepada Chen sebelumnya. Selain dunia persilatan, seluruh dunia mungkin akan terguncang jika pemerintah mengetahui keberadaannya. Konsekuensinya di luar imajinasi. Xiaobei, kenapa kau memperlakukanku begitu baik? Xiao Yao cemberut dan tersentuh oleh kebaikan Chen. Wajar jika Xiao Yao begitu tersentuh ketika Chen bersedia berbagi rahasia terbesarnya dengannya. Ada pepatah. Kita harus memperlakukan orang lain 10 kali lebih baik jika orang itu memperlakukan kita dengan baik. Chen tersenyum tenang dan berkata, ayahmu benar-benar sangat menghargaiku. Selain itu, kau adalah adikku yang baik. Karena itulah aku harus memperlakukanmu lebih baik lagi. PSS. Siapakah saudari baikmu itu? Xiao Yao cemberut. Aku peringatkan kamu untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Aku tidak akan mengakuinya meskipun kamu menceritakannya kepada orang lain. Hehe. Aku pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Chen menyeringai.
Dia memasang wajah seolah berkata, aku punya rekamannya di ponselku dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, kita harus pergi dan mengambil segel giok kekaisaran. Xiao Yao berkata dengan serius, gabungan antara segel giok kekaisaran dan liontin pengaman giok hijau akan memungkinkan kita untuk memecahkan misteri makam ini. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Chen tersenyum. Aku tidak bisa melakukannya hari ini. Ada sesuatu yang berwarna merah mengunjungiku hari ini, kata Xiao Yao malu-malu. Sesuatu yang berwarna merah. Chen terdiam sejenak dan langsung mengerti, Erem. Kita sebaiknya menundanya. Kita tidak ingin hal itu merusak rencana kita juga. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang tahu lokasi segel giok kekaisaran. Jadi, tidak apa-apa untuk menunggu 1 atau 2 hari. Baiklah, aku harus pergi dulu. Kau bisa bersenang-senang sesukamu. Xiao Yao mengerutkan bibir dan pergi. Bermain-main. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu, kata Chen dengan wajah serius. Xiao Bei, kamu di sini. Sebuah suara manis dan lembut merayap ke telinga Chen. Sungguh menyenangkan mendengarkan suara itu. Siang-siang. Chen menjadi sangat bersemangat. Sebuah suara muncul di dalam hatinya, pergi dan main-mainlah dengan siang-siang. Pergi dan main-mainlah dengan siang-siang. C245 gagal bersenang-senang dengan siang-siang. Matanya berkilauan, dan alisnya yang panjang dan elegan semakin memperindah penampilannya. Kulitnya yang lembut dan cerah merona dengan warna merah muda yang sehat. Bibirnya, selembut kelopak mawar, melengkapi keseluruhan penampilannya. Hari ini, Lin Xiang tampak seperti model yang baru saja keluar dari halaman majalah. Chen pun terangsang. Ia berlari ke arah Lin, memeluknya, dan mencium bibir lembutnya. Chen bisa merasakan setiap lekuk tubuh Lin saat ia memeluknya. Montok, lembut, indah adalah satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan tubuhnya. Setelah berciuman selama 3 menit, tubuh Lin lemas. Baru saat itulah Chen akhirnya rela melepaskannya. Kamu mau mati? Wajah Lin yang dirias sempurna memerah padam. Ia mengeluh dengan malu-malu, ini sekolah. Bagaimana jika orang lain memergoki kita basah? Kalau begitu, ayo kita beri mereka pertunjukan. Aku tidak takut. Hehehe. Chen tertawa jahat dan berkata, kenapa kau tidak datang menonton pertarunganku hari ini? Aku seorang pengecut. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Orang lain pasti akan mengetahui sifat sebenarnya dari hubungan kita. Lin mengerutkan bibir dan bertanya dengan gugup, Xiao Bei, apakah kau marah padaku? Labu. Kenapa aku harus marah padamu? Lalu, Chen tersenyum dan berkata, tapi, apa hadiahku, karena aku memenangkan pertandingan hari ini? Tidak masalah. Kamu mau apa? Lin tersenyum dan berkata, sekarang, kakakku sudah punya pekerjaan dan aku juga tidak perlu membayar sewa. Aku bisa menggunakan semua uangku untuk membeli hadiah untukmu. Hadiah yang kuinginkan tidak memerlukan biaya sepeser pun, hadiahku ada tepat di depan mataku. Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan jahat, putriku. Apakah kau bersedia menyerahkan dirimu kepadaku? Wajah Lin langsung memerah. Dia menggerakkan tubuhnya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan suara lembut, aku milikmu sejak awal. Haha. Anak yang baik sekali. Ayo pergi. Aku akan bersenang-senang bersamamu hari ini. Chen sangat gembira. Dia meraih tangan Lin dan keluar dari sekolah. Mereka masuk ke mobil dan berkendara ke Hotel Shangri-La. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Lin menundukkan wajahnya dan bertanya dengan malu-malu, mengapa kita tidak bisa melakukannya di rumah? Mengapa kita harus pergi ke hotel? Tidak akan ada yang mengganggu kita di hotel. Aku khawatir kakakmu akan mengacaukan semuanya lagi. Tolong periksa lagi. Apakah kamu sudah mematikan ponselmu? Tanya Chen dengan serius. Sudah mati. Lin mengangguk, dan wajahnya masih sangat merah. Chen menggenggam tangan Lin dan berjalan menuju resepsionis ketika mereka tiba di hotel. Selamat siang untuk Anda berdua. Ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis dengan sopan. Resepsionis itu melihat bahwa Lin dan Chen memang tampan dan cantik, oleh karena itu, dia tidak berani menyinggung perasaan salah satu dari mereka. Saya ingin memesan suite presiden sekarang juga. Chen mengaktifkan auranya yang kaya dan berkata. Resepsionis itu sedikit ragu. Meskipun Chen dan Lin sangat tampan cantik, dia tidak yakin mereka mampu memesan suite presiden. Kenapa kau berdiri di situ? Apa kau takut aku tidak mampu memesan suite presiden? Chen mendesak resepsionis itu dengan tidak sabar. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Resepsionis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu suite presiden di hotel kami.
Suite ini memiliki desain paling mewah dan lokasi terbaik. Kamarnya cukup tinggi sehingga Anda dapat melihat seluruh kota. Tapi, harganya 88.000 per malam. Apa? 88.000? Lin sangat terkejut ketika mendengar harganya. Biaya menginap di suite presiden itu semalam setara dengan gajinya selama 2 tahun. Ini terlalu mahal. Xiao Bei. Kita tidak butuh suite presiden. Yang kita butuhkan hanyalah kamar biasa, kata Lin pelan. Resepsionis itu dengan sopan menyarankan mereka, jika Anda kekurangan uang, Anda berdua dapat mempertimbangkan kamar kelas menengah di hotel kami. Kamarnya cukup bagus. Tidak. Aku mau suite presiden. Aku ingin siang-siangku menikmati yang terbaik dari segalanya. Gesek saja kartuku. Chen tertawa tenang dan membanting kartu kreditnya di atas meja. Meneguk. Resepsionis itu sangat terkejut. Awalnya, dia mengira Chen tidak mampu membayar kamar itu. Sekarang, dia tahu bahwa Chen memiliki terlalu banyak uang di rekening banknya, dan dia mencari cara untuk menghabiskannya. Dia bahkan tidak berkedip ketika membayar 88.000 untuk kamar itu. Itu seperti menghabiskan $8 dan 8 sen untuk sebuah produk bahan makanan. Resepsionis itu lega karena ia tidak menyinggung perasaan mereka. Jika tidak, Chen pasti akan membentak manajemen. Tuan, Anda sungguh pria yang murah hati. Pacar Anda beruntung memiliki Anda. Resepsionis itu mengambil kartu dan menjilat sepatu bot Chen. Semoga kalian berdua menikmati waktu yang menyenangkan di suite presiden kami. Itu wajib. Hari ini, tidak ada yang boleh mengganggu kami. Chen menyeringai dan merangkul pinggang Lin. Lin sangat gugup. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi. Sebenarnya dia cukup bersemangat. Dia sudah lama ingin menyerahkan dirinya kepada Chen. Akhirnya, keinginannya akan terwujud hari ini. Ini membuatnya sangat bahagia. Jangan ambil kartu namanya. Sebuah suara tajam terdengar dari kejauhan. Wajah Chen menjadi dingin saat mendengar suara itu. Pemilik suara tajam itu tak lain adalah Yap Liang Chen. Bos. Resepsionis itu bingung harus berbuat apa. Dia segera meletakkan kartu Chen kembali ke meja. Hei, kamu pikir kamu sedang apa? Chen menatapnya dengan dingin. Suasana hatinya yang baik langsung hancur. Yap sedang menggendong seorang wanita di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kau sedang dalam suasana hati yang baik. Aku lihat kau membawa gadis cantik ke hotelku. Apa kau tidak takut aku akan memberitahu Xiao Yao tentang ini? Apa kau pikir dia akan meninggalkanmu? Yap menatap Lin dengan penuh nafsu sambil berbicara. Dia berpikir, sial. Gadis ini sangat seksi. Dia tidak secantik Xiao Yao. Tapi, tubuhnya seksi seperti model-model di majalah. Matanya hampir terbelalak. Tiba-tiba, ia merasa seolah penampilan dan tubuh wanita yang ada di pelukannya hanyalah seorang gadis biasa di jalanan. Yah, itu sama sekali bukan urusanmu apakah Xiao Yao akan meninggalkanku atau tidak. Tapi, aku pasti akan menamparmu dengan keras jika kau menatap wanitaku dengan nafsu lagi. Chen sama sekali tidak senang. Dia sudah tidak sabar untuk menginjak wajah kurang ajar Yap. Lin juga mengerutkan kening. Suasana hatinya yang baik benar-benar hancur. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menamparku? Hehehe. Wajah Yap berubah dingin dan berteriak, ini pasti semacam lelucon. Aku anak ajaib dari keluarga Yap. Aku bisa membunuh sampah sepertimu hanya dengan satu tangan. Chen dengan cepat mengaktifkan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. C246 ubah menjadi besi tua. Chen mengerutkan kening. Nether Spirit Battle Scouter telah mengecewakannya lagi. Tak perlu dikatakan, pasti ada semacam benda yang di tubuhnya. Ada sebuah benda tak dikenal yang tergantung di atas dada Yap. Energi dari benda itu mencegah Nether Spirit Battle Scouter berfungsi dengan baik. Sial. Aku harus meningkatkan Nether Spirit Battle Counterku saat aku punya waktu luang. Kalau tidak, aku akan terus-menerus dimanfaatkan, pikir Chen dalam hati. Tanpa informasi dari Nether Spirit Battle Counter, Chen tidak akan bisa menentukan apakah dia mampu mengalahkan Yap. Dia masih ingat bahwa orang ini berani bersikap arogan di depan Murong Tian. Ditambah lagi, dia adalah putra keluarga Yap, dari kota naga. Dia pasti sangat kuat. Masih ada keraguan di dalam hati Chen, tetapi dia masih memiliki cukup banyak benda magis di peti harta karunnya. Karena itu, Chen sama sekali tidak takut padanya. Apakah aku seekor semut? Kau bisa datang dan mencari tahu sendiri. Chen terdengar sangat yakin. Tatapannya membuatnya tampak seperti naga yang tak kenal takut. Hahaha. Sungguh lelucon. Apa kau benar-benar berpikir naga sepertiku akan menerima tantangan dari semut sepertimu? Yap mengangkat kepalanya lebih tinggi dan berkata dengan angkuh, aku datang ke kota anggur hijau untuk mengejar Xiao Yao. Karena itu,
aku telah mempelajari sainganku. Aku tahu segalanya tentangmu. Saat ini, kau berada di puncak tahap fisik. Kau tidak layak menjadi lawanku. Dari pernyataan itu, Chen tahu bahwa Yap pasti sangat kuat. Mungkin dia berada di tahap pemurnian Qi, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Dia mungkin tidak akan mampu memenangkan pertarungan melawan lawan seperti itu, bahkan jika dia menggunakan semua barang di peti hartanya. Ada pepatah, kenali musuhmu dan kau bisa memenangkan 100 perang. Namun, Chen tidak tahu apapun tentangnya. Terlalu banyak ketidakpastian membuat Chen gugup. Misteri yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, ada sesuatu yang membuat Chen senang. Ada kesalahan fatal dalam informasi Yap. Chen tidak lagi berada di fase puncak kekuatan fisiknya. Itu berarti, Yap tidak mengenal Chen dengan baik. Itulah mengapa dia tidak mau repot-repot bertarung dengan Chen. Gadis di sana. Aku mau suit presiden. Yap menatap Chen dengan sikap meremehkan lalu berjalan menuju counter. Baik, bos. Saya akan melakukannya sekarang juga. Resepsionis itu mengangguk dan segera kembali bekerja. Apa-apaan sih yang kau lakukan? Aku yang duluan di sini. Kukira ini urusan bisnis, teriak Chen dengan marah. Hehe, asteris brengsek. Kurasa kau tidak tahu kan kalau hotel ini milik keluargaku. Apa kau tidak dengar dia memanggilku bos barusan? Yap memasang ekspresi arogan dan tertawa dingin, aku sarankan kau segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh petugas keamanan mengusirmu. Ayo, kita lihat siapa yang akan diusir dari hotel ini. Tatapan Chen sangat dingin. Dia sudah mencapai titik didihnya. Dia siap melawan lawan-lawannya seperti binatang buas. Sekuat apapun Yap, Chen tidak akan pernah takut padanya. Aku akan membalas mereka 10 kali lipat jika ada yang menindasku. Inilah pola pikir yang ada di benak Chen. Kata, takut, sudah lama hilang dari kamus Chen. Xiao Bei, ayo pergi. Tolong jangan membuat keributan di sini. Kumohon. Kumohon. Tiba-tiba, Lin menggenggam lengan Chen dengan erat. Dia adalah wanita yang lembut dan penyayang. Dia tidak tahan melihat seluruh situasi menjadi semakin buruk. Selain itu, dia tidak ingin Chen terlibat masalah yang tidak perlu. Hati Chen melunak ketika melihat raut khawatir di wajah Lin. Jadi, dia memutuskan untuk menahan amarahnya. Namun, dia pasti akan membuat Chen membayar atas apa yang telah dilakukannya. Sekarang bukan waktunya. Chen tidak ingin Lin mengkhawatirkannya. Lagi pula, Lin mungkin akan terluka jika mereka berdua benar-benar berkelahi di lobi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chen tersenyum dan berkata dengan lembut. Ya, Xiao Bei memang yang terbaik. Lin tersenyum dan kerutan di wajahnya akhirnya menghilang. Dia segera menarik Chen keluar dari hotel. Sambil memandang punggung Lin yang berlekuk indah, Yap menjilat bibirnya dengan penuh nafsu dan berkata, astaga. Wanita itu sungguh sempurna. Akan sangat memuaskan jika aku bisa bersenang-senang dengannya di ranjang. Sayang, mengapa kamu masih memikirkan wanita lain saat aku bersamamu di sini hari ini? Wanita di sampingnya, yang wajahnya dipenuhi riasan tebal, terus mengomel dan menggesekkan tubuhnya ke Yap. Pergi sana dari hadapanku. Kencinglah di lantai dan lihat dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan wanita sempurna tadi? Merupakan suatu kehormatan bagiku bahwa aku bersedia membiarkanmu menghisap penisku. Pergi sana dari hadapanku jika kau masih mau mengeluh. Yap memandang wanita itu dengan sikap merendahkan dan memarahinya. Aku. Wanita itu merasa sangat diperlakukan tidak adil. Ia berkata sesuatu dengan suara pelan dan menyerah untuk berdebat dengannya. Akhirnya, ia pergi. Kemudian, Yap mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, dan membentak, tangan besi. Aku ingin kau mencarikanku seorang wanita. Dan, aku ingin kau menghancurkan bajingan itu. Siang-siang, aku ingat sekarang aku ada urusan. Bisakah kau panggil taksi dan pulang sendiri dulu? Chen melirik kaca spion dan melihat sebuah sedan membuntuti mereka. Baiklah. Kalau begitu, saya pergi duluan. Lin tidak mengerti situasi sebenarnya. Dia setuju dan mengangguk ketika melihat Chen akhirnya tenang. Kemudian, Chen membelokkan mobilnya di tikungan dan menurunkan Lin. Mobil di belakangnya mempercepat laju, tetapi Chen menghentikan mereka sebelum mereka bisa sampai ke Lin. 7 pria berotot turun dari mobil. Seseorang yang istimewa berdiri di antara mereka. Ia memiliki sepasang tangan yang kapalan dan kulitnya berwarna perunggu. Hal itu membuat tangannya tampak seperti terbuat dari besi. Sepasang tangan itu pasti dipenuhi kekuatan. Sangat jelas bahwa dia adalah tangan besi yang dikirim oleh Yap. Kalian bertujuh. Pergi dan kejar wanita itu. Aku sendiri yang akan melumpuhkan bajingan ini, perintah Iron Hand kepada para pengikutnya dengan tenang. Baik,
Ketujuh pria itu segera berlari ke arah Lin. Pom! Chen melompat turun dari mobil dan menendang pria pertama hingga kembali ke tempat asalnya. Pria itu jatuh ke lantai beton dan pingsan. Setengah dari tulang rusuknya pasti patah. Darah mulai menyembur keluar dari mulutnya. Kegelapan tak berujung mulai terpancar dari tatapan Chen. 6 pria berotot lainnya gemetar karena kekuatan bertarung Chen. Tak satu pun dari mereka berani maju. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur. Lumayan. Sulit dipercaya bahwa seseorang semuda kamu sudah mencapai puncak tahap fisik. Jelas merupakan bahan yang bagus untuk berlatih. Iron Hand menyeringai dan berjalan menuju Chen dengan percaya diri. Dia berkata, sayangnya, kau telah menyinggung bos kami. Karena itu, kau akan dihancurkan oleh tangan besiku hari ini. Ding! Kultivasi, fase puncak tahap fisik, kesehatan, 5.000, kekuatan tempur, 3.000. Hehe, sepasang tangan besi yang bagus. Biarkan aku mengubahnya menjadi besi tua. Chen telah menahan semua amarahnya sebelumnya. Sekarang, saatnya untuk melampiaskannya. Chen dengan cepat menyerbu mereka dengan kebebasan yang baru didapatnya. C247 semuanya, ayo kita rebut amplop merah berisi bagian naga di dalamnya. Bajingan. Beraninya kau menyerang kami duluan. Apa kau tahu mengejak kata, kematian, kata tangan besi dengan dingin. Dia jelas-jelas meremehkan Chen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke wajah Chen. Fuh. Pukulan sekuat besi yang tak terbendung itu menembus angin. Kecepatannya menciptakan pusaran yang menyedot seluruh udara di sekitarnya saat menuju ke wajah Chen. Aku telah berlatih sejak kecil. Kesehatanku hampir setara dengan mereka yang berada di tahap pemurnian Qi. Ditambah lagi, pukulan besi penghancur gunungku tak terkalahkan. Bersiaplah untuk menggali kuburanmu sendiri. Si tangan besi mengejek Chen sambil menyerangnya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu pasti bisa mengalahkan Chen. Namun, dia terkejut sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Pom! Chen membuka telapak tangannya lebar-lebar dan meraih pukulan besi pemecah gunung miliknya. Kesehatannya sebenarnya cukup kuat, tetapi ada kesenjangan besar dalam hal kekuatan tempur antara dia dan Chen. 3.000 kekuatan tempur setara dengan 1.200 pon gaya. 5.000 kekuatan tempur setara dengan 2.000 pon gaya. Jelas, Chen berada di kelas yang berbeda. Tangan Chen seperti penjepit besi. Dia mendorong, menarik, dan memutar kepalan tangan Iron Hand. Mungkin terlihat sederhana, tetapi Chen sebenarnya menggunakan teknik pergeseran otot dan tulang padanya. Retakan. Suara tulang yang berderak memenuhi udara. Kemudian, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada Iron Hand. Seluruh lengan kanannya kini mencuat keluar dari dada kanannya. Semua otot dan tulangnya telah terpelintir sepenuhnya. Satu gerakan kecil saja dari satu jari akan membuat seluruh tubuhnya kesakitan. Retakan, retakan. Sebelum Iron Hand sempat bereaksi terhadap perubahan aneh pada tubuhnya, tangan kirinya pun muncul di dada kirinya. Dua lengan aneh kini tumbuh dari putingnya. Ini benar-benar hal yang menakutkan dan aneh. Iron Hand dan 6 pria berotot lainnya berteriak histeris seperti sekelompok wanita yang ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mengompol. Iron Hand adalah yang paling terguncang dari semuanya, sepasang lengan yang sangat dibanggakannya itu bahkan tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, setelah Chen menggeser otot dan tulangnya. Chen telah benar-benar melumpuhkannya. Lengan-lengan itu kini terkulai tak berguna di putingnya. Iron Hand ingin mencari tahu dan menanduknya sampai mati. Piak, piak. Chen tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke wajah Iron Hand sekeras mungkin. Suaranya seperti petasan yang meledak saat tahun baru Imlek. Kenapa? Ada begitu banyak hal yang bisa kau lakukan di dunia ini. Kenapa kau harus menjadi anjing Yap Liang Cheng? Sekarang, kau menuruti perintahnya untuk datang dan menggigitku, kan? Kau pikir aku bisa diintimidasi dengan mudah, kan? Bajingan. Aku pasti sudah menamparkan bosmu sampai mati jika wanitaku tidak menghentikanku tadi. Chen menamparkan dan memarahinya bersamaan, sampah rendahan sepertimu sebaiknya tinggal di rumah saja dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sampah. Jangan keluar dan pamer di depanku. Kau kan Iron Hand. Dilatih sejak kecil, kan? Teruslah pamer padaku. Aku suka menamparkan orang yang pamer di depanku. Piak, piak. Tamparan demi tamparan, Chen akhirnya berhasil melampiaskan semua amarah dan frustrasinya pada seseorang. Menangis, menangis. Air mata mengalir deras di wajah Iron Hand. Awalnya, dia mengira akan mampu mengalahkan Chen dan menerima hadiah dari bosnya. Sebaliknya, semuanya berubah, dia malah menjadi sasaran empuk bagi Chen untuk melampiaskan amarahnya.
Setelah puluhan tamparan berturut-turut, wajah Iron Hand benar-benar bengkak. Giginya pun bergemeletuk. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, orang yang paling dibencinya bukanlah Chen, melainkan bosnya, Yap Liangcheng. Jika Yap memberitahunya bahwa Chen berada di tahap pemurnian Qi, dia tidak akan menerima tugas ini. Jika dia tidak menerima tugas ini, dia tidak akan pamer di depan Chen. Jika dia tidak pamer di depan Chen, dia tidak akan ditampar oleh Chen. Selain itu, jika Yap tidak menyinggung Chen sejak awal, dia tidak akan dipukuli hingga babak belur seperti itu. Pada akhirnya, semua itu adalah kesalahan Yap. Sekarang bagaimana? Apa kau suka? Apa kau merasa senang? Apa kau mau tamparan lagi? Chen memutuskan untuk berhenti menamparnya setelah merasa puas. Hiks. Aku tak berani lagi pamer di depanmu. Kumohon, tunjukkan sedikit belas kasihan. Iron Hand menangis dan memohon kepada Chen secara bersamaan. Pergi sekarang juga. Kalian semua, teriak Chen, dan kehadirannya yang mengintimidasi membuat mereka semua ketakutan dan lari terbirit-birit. 6 pria berotot itu tak sabar untuk segera pergi dari sini. 4 di antaranya berlari secepat kilat. 2 lainnya menyeret Iron Hand dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan cepat. Itu sangat memuaskan. Chen menghela napas, dan suasana hatinya kembali baik. Namun, Chen belum melupakan apa yang Yap lakukan padanya sebelumnya. Dia akan mencari kesempatan yang tepat untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Tapi, hari ini jelas bukan harinya. Ding! Raja Monyet baru saja mengirimkan pesan kepada Anda. Chen menerima pesan saat masuk ke mobilnya. Dia membuka pesan itu dan melihat bahwa Raja Kera baru saja memberitahunya bahwa Neza akan membagikan amplop merah dalam 30 menit. Sial! Aku harus cepat pulang. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini untuk mengambil 1 atau 2 potong daging naga untuk diriku sendiri. Aku akan merebus sepanci sup naga untuk orang tuaku agar mereka bisa makan. Wahahaha. Chen menggosok-gosok tangannya dan segera mengemudi pulang. Chen bergegas masuk ke kamarnya begitu sampai di rumah. Dia menutup pintu, membuka obrolan grup, dan bersiap mengambil amplop merah. Sepertinya dia datang lebih awal, grupnya memang sangat ramai, tetapi amplop merah tidak ditemukan dimanapun. Yan Wang. Aku sudah lama sekali tidak makan daging naga. Semua berkat pangeran ketiga. Aku berkesempatan mencicipi daging naga lagi. Hahaha, 3 emoji ngiler. Dewa Cijiao. Aku mau stick drum naga. Itu favoritku. Hehehe, menjilat bibirnya. Qian Lian. Aku duluan yang menginginkan mata naga itu. Aku ingin membuat sesuatu darinya. Dewa Erlang. Aku menginginkan sisik naga. Aku ingin membuat 1 set baju zirah dari sisik naga. Itu akan sangat keren. Raja Kera. Sisik naga ini milikku. Anak-anak sepertimu sebaiknya minggir saja dan menonton kami. Dewa Erlang. Sialan kau. Apa kau mencari gara-gara? Tatapan semakin tajam. Raja Kera. Ayolah. Aku sama sekali tidak takut padamu. Pada akhirnya, akulah yang akan berhasil merebut sisik naga itu, memutar mata. Raja Iblis Banteng. Haha. Kalian berdua terus saja bertengkar tanpa alasan. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal-hal yang belum terjadi. Lagi pula, semuanya tergantung pada keberuntungan. Iblis laba-laba. Benar sekali. Setiap bagian dari seekor naga sangat berharga. Semua anggota kelompok ini siap untuk merebut setidaknya 1 amplop merah dari pangeran ketiga. Kecepatan tidak akan berguna. Sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan. Wei Xiaobao. Roh-roh kecil seperti kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk merebut amplop merah. Yang bisa kita lakukan hanyalah duduk diam dan menyaksikan para dewa itu merebut amplop merah, iri hati. Duan Yu. Dewa mana yang paling beruntung akhir-akhir ini, penasaran. Canger. Sulit untuk mengatakannya. Belakangan ini, kita semua hanya berdiam diri di dalam grup. Jadi, mungkin keberuntungan sebagian dari kita akan meningkat sedikit. Raja Surgawi Pembawa Pagoda. Hemat waktu Anda untuk menebak. Neza kembali. Segera, kita akan tahu siapa yang paling beruntung. Neza. Semuanya. Aku kembali. Semuanya. Selamat datang kembali. Kami ingin amplop merah, tepuk tangan, tekan tombol suka, bersorak. Haha. Akhirnya, dimulai. Segala sesuatu yang berhubungan dengan naga sangat berharga. Karena itu, akan sangat luar biasa jika aku bisa memiliki salah satu bagian dari naga ini. Chen memegang ponselnya di tangan dan memasang ekspresi tidak sabar, yang terpenting adalah, keberuntunganku meningkat pesat akhir-akhir ini. Hehehe, ding. Kedua mata Chen berbinar-binar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengetuk-ngetuk ponselnya.
Sial. Aku dapat amplop merah pertama malam ini. Inilah yang kusebut keberuntungan luar biasa. Chen sangat terkejut ketika ia mengetuk layar ponselnya. Ia tahu bahwa keberuntungannya meningkat pesat akhir-akhir ini, tetapi ini jelas merupakan cara yang luar biasa untuk memamerkan keberuntungannya. Ia sangat gembira. Matanya tak bisa lepas dari layar ponsel. Ding! Selamat, kamu berhasil merebut amplop merah dari Neza. Kamu telah menerima penis naga. Benda itu telah disimpan di peti harta karunmu. Naga! Dik! Chen sangat ketakutan. Kegembiraannya berubah menjadi kekecewaan. Dia hampir menyemburkan darah ke langit-langit. Bajingan! Kenapa penis naga? Aku lebih suka yang lain. Ini pasti ilusi. Ilusi. Mungkin bagian naga yang baru saja kuambil adalah tendon naga yang menyamar. Pasti. Chen menghibur dirinya sendiri dan membuka peti harta karunnya perlahan. Cahaya keemasan yang terang menyinari layar ponselnya. Hampir membutakannya. Itu adalah pilar emas, berbentuk seperti penis naga. Bentuk itu. Penis itu. Bau itu. Chen bahkan bisa menciumnya melalui layar ponsel. Ding! Penis naga, sangat bergizi, sangat bergizi, sangat bergizi. Hal-hal penting harus diulang 3 kali, apakah Anda ingin menariknya kembali? Sial! Ternyata itu benar-benar penis naga yang baru saja kupegang. Chen hampir menangis. Awalnya, dia berencana merebut daging naga untuk memberi makan tubuh orang tuanya. Besar! Siapa yang akan memakan benda ini? Bagaimana saya bisa mulai memakannya? Apakah kamu benar-benar menyuruhku memakannya seperti jagung? Adegan memakan penis naga sungguh terlalu indah untuk dibayangkan. Memang benar bahwa setiap bagian dari seekor naga sangat berharga. Konon, penis naga adalah bagian yang paling berharga di antara semua bagian lainnya. Tetapi, Chen kehilangan nafsu makannya begitu memikirkan fungsi penis naga. Dia bahkan merasa ingin muntah. Hah! Aku harus pergi ke grup dan menukarnya dengan sesuatu yang lain dengan orang lain. Mungkin seseorang di grup yang suka rasa penis. Chen sangat kesal karenanya. Semua amplop merah itu hilang ketika dia kembali bergabung dengan kelompok tersebut. Semua orang membicarakan bagian-bagian naga yang baru saja mereka ambil. Yan Wang, keinginanku terkabul. Aku mendapatkan 10 pon daging naga. Terima kasih, Pangeran Ketiga, mengiler. Dewa Chejiao. 20 pon daging naga ditukar dengan urat kaki naga. Kirim pesan pribadi jika Anda ingin melakukan pertukaran dengan saya. Xiao Tianquan. Aku akan bertukar tempat denganmu. Aku akan bertukar tempat denganmu. Steak naga selalu menjadi favoritku. Dan, aku membawa tendon kaki naga bersamaku. Raja Iblis Banteng. Hahaha. Aku menerima 30.000 sisik naga. Ini sangat luar biasa. Ini lebih dari cukup untuk membuat 3 set baju sirah naga. Raja Kera. Jangan hanya berdiri di situ dan tertawa seperti orang bodoh. Aku akan menukar jantung nagaku dengan 10.000 sisik naga. Raja Iblis Banteng. PSS. Jantung naga itu barang bagus. Aku akan bertukar denganmu, kejutan. Dewa Erlang. Saudaraku si Banteng. Aku ingin menggunakan bulu nagaku untuk ditukar dengan 10.000 sisik nagamu. Raja Iblis Banteng. Bulu naga. Itu barang tak berguna. Tidak. Aku tidak akan bertukar denganmu. Pergi sana, memutar mata. Dewa Erlang. Sialan. Kenapa aku mendapat bagian yang tidak berguna sedangkan kalian semua mendapat bagian yang berguna? Ini tidak adil sama sekali, terisak. Raja Kera. Jika Dewa Erlang mendapat bagian yang paling tidak berguna, siapa yang mendapat bagian paling berharga? Neza. Haha. Biar kuungkap siapa orang paling beruntung di dalam amplop merah ini. Dia adalah Dewa Chen. Yan Wang. Astaga. Jadi, orang paling beruntung di sini adalah Dewa Chen. Dia bahkan tidak mengatakan apapun tentang itu, mengejutkan. Dewa Chejiao. Astaga. Dewa Chen sungguh beruntung. Dia merebut hadiah pertama tepat di depan mata kita. Raja Kera. Saudaraku hebat, acungan jempol. Raja Iblis Banteng. Dewa Chen, aku ingin menukar bagian nagaku denganmu. Aku bersedia menggunakan jantung nagaku dan 20.000 sisik naga untuk menukarnya denganmu. Wei Xiaobao. Aku bersedia menggunakan versi Kamasutra super dahsyatku untuk menukarkannya denganmu. Kumohon. Aku memohon padamu. Duan Yu. Aku bersedia menggunakan buku keterampilan ilahi 6 pedang dan buku langkah kilat milikku untuk menukarkannya denganmu. Dewa Sapu. Aku ingin menggunakan ginjal nagaku untuk menukarkannya denganmu. Dewa Petir. Aku akan menggunakan seluruh urat naga untuk menukarkannya denganmu. Dewa Hujan. Aku akan menggunakan tanduk naga untuk menukarkannya denganmu.
Tiba-tiba, semua orang membanjiri grup dengan pesan pertukaran. Anggota yang biasanya hanya mengamati dari jauh menawarkan bagian naga mereka kepada Chen. Awalnya, Chen ingin menukar penis naga yang dia terima sebelumnya dengan sesuatu yang lain. Ketika dia melihat semua orang ingin menggunakan bagian naga mereka untuk berdagang dengannya dengan putus asa, sebuah pikiran kedua muncul di hatinya. Ada pepatah, barang yang jumlahnya sangat sedikit biasanya yang paling langka. Dengan kata lain, penis naga sangat berharga, karena semua orang sangat menginginkannya. Aku tidak akan menukarnya lagi. Chen berpikir dan memutuskan, bagian naga lainnya cukup tidak berguna bagiku. Yang paling bisa kulakukan hanyalah memasak dan memakannya. Sebenarnya itu agak tidak berarti. Aku harus menyimpan penis naga yang paling berharga ini bersamaku. Mungkin aku bisa menggunakannya di masa depan. Setelah selesai merenung, dia kembali bergabung dengan kelompok. Chen, maafkan aku semuanya. Kalian bisa berhenti mengirimiku pesan pribadi. Aku tidak akan menukar penis nagaku dengan apapun. Semua orang. Kenapa? Ini sangat mengecewakan, menghela napas asteris, banyak sekali emoji kekecewaan. Chen. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada Anda, pangeran ketiga, atas amplop merahnya. Neza. Hehehe. Sama-sama, Dewa Chen. Tapi, kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, bisakah kau mengirimiku sebotol susu tinggi kalsium wahaha? Aku sudah lama tidak meminumnya. Aku sangat merindukan rasanya, 3 emoji ngiler. Dewa Erlang. Benar, benar, benar. Dewa Chen. Kau adalah orang yang paling beruntung di sini. Kau telah mengambil barang yang paling kami inginkan. Kau harus mengirimkan beberapa amplop merah di grup ini. Yan Wang. Benar. Kamu benar sekali. Aku juga mau amplop merah darimu. Aku mau stik pedas. Kamu sudah lama tidak memberikannya padaku. Emoji menangis. Xiao Tianquan. Aku mau sosis. Rasa kari dan rasa daging sapi. Raja Iblis Banteng. Amplop merah. Amplop merah. Orang yang paling beruntung di sini, tolong berikan kami amplop merah. Moonlord. Amplop merah. Amplop merah. Chai Shen. Orang paling beruntung di sini, tolong berikan kami amplop merah. Sial. Dewa Erlang benar-benar bajingan. Dia yang memulai semua urusan, orang paling beruntung harus memberikan amplop merah. Chen mengangkat bahu dan berpikir, untungnya, barang-barang yang mereka minta sangat mudah ditemukan di supermarket. Selain itu, harganya juga cukup murah. Aku akan memenuhi keinginan mereka. Chen. Semuanya, harap tenang. Saya akan mengirimkan amplop merah besar ke grup ini. Tapi, saya tidak membawanya sekarang. Beri saya waktu untuk mempersiapkannya untuk kalian. Yan Wang. Haha. Kami dengan senang hati akan menunggu Anda mengirimkan amplop merah ke grup ini. Saya akan bersabar dan menunggunya. Neza. Kami semua bersedia menunggu. Aku akan berterima kasih sebelumnya, emoji bertingkah imut. Semua orang. Terima kasih, Dewa Chen. Raja Kera. Tunggu. Kalian semua mencoba memanfaatkan saudaraku. Saudaraku akan memberi kalian amplop merah besar. Akan sangat disayangkan jika tak seorang pun dari kalian mau memberinya amplop merah kecil. Neza. Raja Kera, kau benar. Kurasa kita harus membanjiri grup ini dengan amplop merah, dengan gembira. Yan Wang. Aku setuju denganmu. Ide bagus. Semua orang. Setuju. Setuju. C249 selebriti kelas bawah. Chen. Di sini sudah larut malam. Selain itu, kita baru saja menerima bagian-bagian naga. Kurasa kita sebaiknya membagikan amplop merah besok. Semuanya. Tidak masalah. Besok malam. Tolong jangan terlambat. Kita bisa menggunakan waktu itu untuk menyiapkan amplop merah kita juga. Haha. Raja Kera memang yang terbaik. Dia baru saja menciptakan kesempatan bagiku untuk mendapatkan lebih banyak amplop merah. Aku akan sangat senang jika bisa mendapatkan lebih banyak barang untuk ditambahkan ke koleksiku. Kemudian, Chen menutup obrolan grup. Dia benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik. Yang perlu dia lakukan hanyalah pergi ke supermarket dan membeli barang-barang yang mereka idam-idamkan. Dia akan dapat menggunakan makanan itu untuk ditukar dengan barang-barang yang tidak dapat ditemukan di planet bumi. Dia sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Ring. Tiba-tiba, ponsel Chen berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya. Halo. Selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan Bro Bei? Suara yang sangat sopan terdengar dari ujung telepon. Suaranya terdengar sangat dalam dan berat. Orang itu pasti orang yang gemuk. Chen terdiam sejenak. Kemudian, dia melanjutkan bertanya,
bolehkah saya tahu siapa Anda? Hahaha. Bro Bei. Benar-benar kamu. Aku penggemar beratmu. Si gendut tertawa gembira. Bagaimana kau mendapatkan nomor pribadiku? Chen mengerutkan kening. Bukan berarti dia tidak senang berbicara dengan penggemarnya. Tetapi, Chen akan merasa terganggu oleh penggemarnya sampai hari kematiannya jika 300.000 penggemar mengetahui nomor pribadinya. Teman sekamarmu, Zhang Fengyi, memberiku nomor pribadimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan orang lain tahu nomor pribadimu, janji pria gemuk itu. Zhang Fengyi. Chen terkejut. Zhang adalah yang terkaya di antara mereka berempat. Ketika Chen miskin, dialah yang selalu membayar makan Chen. Dia jelas seorang kakak yang baik. Karena itu, dia tidak akan pernah mengkhianatinya dengan menjual informasi pribadinya kepada orang asing sembarangan. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi karena Zhang memberikan nomor pribadinya kepada si gendut ini. Boleh saya tahu bagaimana saya bisa membantu Anda karena Anda meminta nomor pribadi saya? Tanya Chen. Ya, saya benar-benar minta maaf telah mengganggu Anda di jam segini. Saya ada permintaan. Pria gemuk itu langsung membahas inti permasalahan. Saya tahu bahwa jumlah penggemar Anda telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Dan, sebagian besar dari mereka adalah penggemar aktif. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda untuk membantu saya membuat iklan. Saya ingin menggunakan pengaruh Anda untuk mempromosikan produk saya. Iklan. Chen tercengang. Hal seperti ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Sekarang, itu terjadi secara tiba-tiba. Beberapa hari yang lalu, Chen berpikir untuk menjadi superstar dan terjun ke dunia hiburan. Dia tidak pernah menyangka itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Sekarang, dia hanya membantu sebuah perusahaan kecil untuk syuting iklan pendek. Tetapi, jika semua orang menyukai penampilannya dalam iklan tersebut, maka perusahaan-perusahaan besar akan mulai mencarinya untuk syuting iklan berskala lebih besar. Setelah itu, jalan menuju menjadi superstar, mendapatkan peran dalam film, dan menyelenggarakan konsernya sendiri akan semakin dekat. Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menutupi ponselnya agar si gendut tidak mendengar tawanya. Membuat iklan. Siapa yang akan mengambil gambar iklannya? Wen Yuan keluar dari sangkar rohnya setelah mendengar Chen berbicara tentang sebuah iklan. Dia terbang ke arah Chen, matanya yang bersinar terbuka lebar, sambil memasang ekspresi penasaran. Aku, seru Chen dengan penuh semangat. Wow, guruku hebat sekali. Impianku sebelum meninggal adalah terjun ke dunia hiburan. Sayangnya, aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk mewujudkannya. Wen Yuan cemberut, dan matanya berbinar-binar. Halo, Bro Bei, kau masih di sana? Setelah beberapa saat, si gendut mulai khawatir. Chen menarik napas dalam-dalam dan memperlambat suaranya, aku mendengarkan. Mengenai masalah ini, aku sebenarnya cukup tertarik. Kita bisa membicarakan semua detail lainnya saat kita bertemu. Haha, aku sangat senang kamu menerima tawaranku. Pria gemuk itu juga sangat antusias. Dia kemudian berkata, sebenarnya, pekerjaan ini cukup sederhana. Seperti yang Anda tahu, perusahaan kami beroperasi dalam skala kecil. Jadi, anggaran kami agak terbatas. Durasi iklannya sekitar 10 detik. Kami akan membayar Anda 100.000 untuk itu. Kami bisa mengirim mobil untuk menjemput Anda besok. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan ya. Baiklah. Berikan saja alamatmu. Aku akan berkendara ke sana besok, kata Chen. Oke. Akan kukirimkan sekarang juga. Kita akan bertemu besok, Bro Bei. Sampai jumpa. Si gendut tertawa dan berkata. Chen melompat-lompat kegirangan setelah menutup telepon. Ya Tuhan. Aku dibayar 100.000 yuan untuk iklan 10 detik. Ini lebih baik daripada merampok bank. Bagi Chen, 100.000 hanyalah angka kecil. Kepuasan di dalam hatinya adalah yang terpenting. Kebanyakan orang harus bekerja selama 2 tahun untuk mendapatkan 100.000. Tapi, dia akan mendapatkan 100.000 hanya dalam 10 detik. Tuan, Anda begitu mudah puas. Wen Yuan mengerutkan bibir dan berkata, tahukah kamu bahwa para superstar di negara kita menghasilkan 8 digit dari satu iklan saja? Chen tertawa puas dan berkata, Anda sedang membicarakan para superstar yang sangat terkenal. Saya hanyalah selebriti kelas bawah. Karena itu, saya sangat senang dengan bayaran 100.000 saya. Cekikikan. Seorang superstar kelas teri. Tuan, Anda sungguh lucu. Wen Yuan menekan perutnya dan mulai tertawa uncontrollably. Chen mengangkat bahu dan bertanya, benar. Tadi kamu bilang ingin terjun ke dunia hiburan, kan? Apa yang terjadi dengan mimpi itu? Hasil belajar saya tidak begitu bagus. Saya juga tidak memiliki kemampuan bisnis yang cemerlang.
Tapi, saya punya paras cantik dan tubuh yang seksi. Jadi, saya bermimpi menjadi superstar, bahkan sejak masih kecil. Wen Yuan berpose menggoda beberapa kali saat berbicara dengan Chen. Benar sekali. Kau memang terlihat seperti superstar. Chen mengangkat alisnya. Dia tergoda oleh gerakan seksi Wen Yuan. Hai. Tidak ada yang bisa kulakukan meskipun aku terlihat seperti superstar. Wen Yuan menghela napas. Dulu, kakek dan ayahku tidak menganjurkanku untuk terjun ke dunia hiburan. Sekarang mereka sudah tiada. Tapi, aku tidak memiliki tubuh fisik. Karena itu, semua kesempatanku hilang begitu saja. Chen tersentuh saat mendengar itu. Dia berkata dengan lembut, sayangku, jangan khawatir, ibu akan membantumu mewujudkan mimpimu. Benarkah? Tuanku orang yang baik sekali. Wen Yuan tersenyum manis. Tentu saja, ini nyata. Chen berkata dengan serius, aku telah mengumpulkan 180.000 poin pahala. Selain itu, ketika yayasan amalku mulai beroperasi, aku akan dapat menerima sejumlah besar poin pahala. Kemudian, aku akan dapat menebus jiwa Xiang Yu dan jiwamu. Xiang Yu membutuhkan 300.000 untuk menebus jiwanya. Aku membutuhkan 30.000. Kau akan kehilangan semua poin jasa jika kau menghabiskan semuanya untuk kami. Wen Yuan mengerutkan bibir dan berkata pelan. Pumpkin, aku bisa mendapatkan kembali poin prestasi kapanpun aku mau. Aku tidak akan pernah mengecewakan saudara-saudaraku dan teman-temanku. Chen terdengar tenang, tetapi nadanya sebenarnya penuh tekad. Xiang Yu berubah menjadi wanita untuk menyelamatkan hidupku. Jadi, tidak apa-apa bagiku untuk menggunakan semua poin jasaku untuk membalas budinya. Wow, guru. Anda sangat tampan dan gagah. Xiang Yu akan sangat tersentuh jika dia mengetahuinya. Setelah kegembiraan itu, Wen Yuan berkata dengan kecewa, aku belum melakukan apapun untukmu. Aku merasa sangat buruk karena kau menghabiskan poin jasamu untukku. Kau bisa membalas budiku di masa depan. Misalnya, dengan menawarkan dirimu kepadaku. Hehehe. Chen menyeringai jahat. Aku milikmu sejak awal. Menawarkan diriku padamu tidak memberikan nilai tambah apapun. Wen Yuan berpikir sejenak dan berkata dengan penuh semangat, saya bisa menjadi manajer Anda. Mulai besok. C250 Yap Liang Chen akhirnya bertindak. Aku belum pernah mendengar ada superstar kelas bawah yang butuh manajer. Aku pasti sedang mabuk sekarang. Hahaha. Chen merasa geli mendengarnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku ingin menjadi manajermu. Wen Yuan mengerutkan bibir dan berdandan untuk Chen. Kelucuan gadis itu membuat Chen sangat senang. Kemudian, dia menenangkan diri dan bertanya, baiklah. Bagaimana kultivasimu? Tingkat berapa kamu sekarang? Hehe. Aku sudah menghabiskan 10 pil roh jahat yang kau berikan kepadaku sebelumnya. Wen Yuan mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, aku sekarang adalah roh bintang 2 dengan kekuatan tempur 5000. Wah, lumayan. Cepat sekali. Chen tampak bersemangat. Kemudian, dia bertanya dengan penasaran, kekuatan tempurmu hampir setara denganku. Apakah kau memiliki keahlian khusus? Tidak. Wen Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya binatang roh yang bisa mempelajari keterampilan baru. Hantu seperti kita tidak akan pernah bisa menemukan keterampilan baru sendiri. Kecuali jika kau mendapatkan beberapa buku keterampilan yang memang sengaja ditulis untuk hantu seperti kita. Maka, kita akan bisa berlatih. Sama seperti seni menyamar yang kupelajari sebelumnya. Aku harus pergi ke kelompok untuk mencari buku-buku keterampilan yang ditulis untuk hantu. Besok malam, aku akan mengadakan kegiatan merebut amplop merah bersama teman-temanku. Mungkin aku bisa merebut beberapa buku keterampilan untukmu. Chen tertawa dan bertanya, Anda menyebutkan bahwa hewan roh dapat menemukan keterampilan baru sendiri. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Semua hewan roh memiliki bakat masing-masing. Misalnya, elang memiliki penglihatan yang luar biasa. Macan tutul dapat berlari sangat cepat. Dan, gajah memiliki kekuatan yang sangat besar. Semua ini adalah bakat tingkat pertama. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Xiao Bai melompat-lompat ke sana kemari. Kemudian, akhirnya ia mendarat di atas Chen. Ia menjilati cakarnya dengan bangga. Xiao Bai sudah datang. Mata Wen Yuan terbelalak lebar. Dia sangat menyukai kucing yang menggemaskan ini. Namun, Xiao Bai adalah binatang roh yang. Karena itu, aura yang membuat Wen Yuan takut untuk terlalu dekat dengannya. Apa bakatmu? Chen menatap Xiao Bai dan bertanya. Aku adalah singa giok beku. Karena itu, aku memiliki bakat tingkat tinggi. Kemudian, Xiao Bai melanjutkan dengan bangga, nama kemampuanku adalah zona nol mutlak. Aku bisa meliputi area tertentu dengan kemampuan ini.
Musuh yang memasuki zona yang kubuat akan langsung membeku menjadi es. Wah, itu keren sekali. Chen benar-benar terkesan karenanya. Wow, Xiao Bai, kau benar-benar binatang roh kelas tinggi. Luar biasa. Wen Yuan juga sangat terkesan karenanya. Lalu, Xiao Bai cemberut dan menghela napas, sayang sekali. Tidak ada item yang bisa kukonsumsi di sini. Aku tidak tahu kapan aku bisa mempelajari bakatku. Jika aku berhasil mendapatkan beberapa item yang, menurutmu apakah aku bisa mempelajari bakatmu? Tanya Chen. Itu tergantung pada benda yang kau temukan. Jika benda yang itu mengandung banyak qi yang, aku akan bisa mempelajari bakatku di tempat, jelas Xiao Bai. Baiklah. Aku akan pergi mencari beberapa barang milik yang sekarang. Chen mengangkat alisnya dan memasang seringai jahat. Dari mana kamu akan mendapatkannya? Xiao Bai ragu, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah kau akan mencuri barang yang milik adikku Putih? Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah melakukan hal jahat seperti itu padanya. Lihat ekspresi wajahmu saat membicarakan Putih. Kurasa kau bahkan tidak tahu namamu sendiri saat memikirkan adikmu Putih. Chen memutar matanya ke arah Xiao Bai dan berkata, aku pria yang bermartabat. Aku tidak akan mencuri barang temanku. Tapi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan pada barang musuh. Hehehe. Musuh. Musuh apa? Xiao Bai memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran. Kau tidak akan mengenalnya, meskipun aku menceritakannya padamu. Tunggu saja sampai aku kembali dengan kemenangan. Chen menyeringai, dan dia mengeluarkan sebuah kapsul hitam dari peti harta karunnya. Kemudian, kapsul hitam itu berubah menjadi pakaian Night Stalker. Pakaian itu secara otomatis membungkus tubuh Chen. Dengan pakaian ini, Chen akan tetap tak terlihat di malam hari. Selain itu, pakaian ini mencegah Chen meninggalkan sidik jari atau jejak kaki di tempat kejadian. Ketika Chen mengenakan topeng Night Stalker, Chen akan benar-benar tak terlihat. Wow, Tuan. Anda sekarang tak terlihat. Apakah itu berarti Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan sekarang juga? Wen Yuan sangat terkejut hingga bentuk mulutnya berubah total. Tidak juga. Aku tidak bisa menyerang orang lain setelah menjadi tak terlihat. Aku mungkin akan merusak kostumku jika terlalu banyak bergerak, jelas Chen. Izinkan aku ikut denganmu. Aku akan menjadi sasaran pukulan dan tendanganmu saat kau tak mampu bertarung. Wen Yuan mengayunkan tinjunya dan berkata, oke. Aku juga ingin mengamati kekuatan bertarungmu. Ayo. Chen mengangkat alisnya dan berkata. Lantai teratas Hotel Shangri-La dipenuhi oleh petugas keamanan. Putra keluarga Yap sama sekali tidak main-main. Setidaknya ada satu petugas keamanan setiap 5 langkah di lorong. Total ada 30 petugas keamanan. Bahkan pemimpin negara kita pun tidak akan memiliki begitu banyak petugas keamanan bersamanya. Selain itu, suite presiden benar-benar mewah. Ruangannya sangat besar sehingga area bersama bisa menampung 30 hingga 50 orang yang berpesta sekaligus. Yap sedang duduk di sofa. 2 wanita seksi duduk di sebelahnya. Cukup jelas bahwa dia akan melakukan hubungan seks bertiga malam ini. Namun, kedua wanita ini sama sekali tidak terlihat nyaman. Mereka sebenarnya terkejut. Seseorang yang tampak aneh berlutut di depan mereka. Wajahnya sangat bengkak sehingga ia lebih mirip babi daripada manusia. Dan, bagian yang paling aneh adalah ada 2 lengan di dadanya. Sungguh mengerikan melihat lengan-lengan itu berayun ke kiri dan ke kanan. Kedua wanita ini sebenarnya cukup berani, mengingat semua hal yang terjadi. Kebanyakan wanita akan terlalu takut bahkan untuk berteriak ketika melihat hal mengerikan seperti itu di depan mereka. Apa yang barusan kau katakan? Chen Xiaobei ini sedang dalam tahap pemurnian qi. Mata Yap terbuka lebar. Dia tampak sangat marah. Lalu, dia berkata, aku tidak pernah menyangka bajingan ini benar-benar menyembunyikan ini dari kita. Bahkan orang yang kukirim untuk memeriksanya pun tertipu. Ya, bajingan itu memang jahat sekali. Awalnya kupikir aku bisa menyiksanya. Tapi, pada akhirnya dia yang menyiksaku. Hicks. Iron Hand kesulitan mengungkapkan apa yang ingin dikatakannya. Luka di wajahnya menyebabkan gangguan bicara. Yap menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana keadaan lenganmu? Kukira aku sudah meminta ahli ortopedi jenius, Tetua Wong, untuk memeriksa cederamu. Mengapa kau belum pulih sepenuhnya? Tetua Wong bilang dia tidak tahu bagaimana harus memperlakukan saya, kata Iron Hand dengan sedih. Apa? Bahkan Tetua Wong pun tidak tahu bagaimana harus memperlakukanmu. Yap terkejut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, apakah itu berarti kau sama sekali tidak berguna saat ini? Tidak sepenuhnya benar. Tetua Wong memintaku untuk memohon kepada Chen Xiaobei agar menyembuhkanku, kata Iron Hand jujur.
Apakah kau berpikir untuk memohon kepada Chen Xiaobei? Nada suaranya semakin dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan nada membunuh. Ya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak mudah menjadi seperti aku sekarang. Aku tidak ingin menjadi lumpuh seumur hidupku. Iron Hand mencurahkan pikirannya kepada Yap. Namun, dia jatuh ke tanah sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Yap Liangchen akhirnya membunuh seseorang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.